Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tasrifi, ilmu tasrif atau biasa juga kita kenal dengan ilmu sorof. At-tasrifu lugatan, at-tasrif secara bahasa artinya at-taghyiru, perubahan atau penggantian. Wastilahan, dan secara istilah at-tasrif artinya tahwilul aslil wahidi, perubahan satu kata dasar ila amthilatin mukhtalifatin, menjadi beberapa bentuk contoh kata yang beraneka ragam, yang berbeda-beda. Lima'anin maksudatin, untuk mendapatkan beberapa makna yang diinginkan. La tahsulu, yang tidak akan mungkin didapatkan makna tersebut illa biha, kecuali merubahnya menjadi contoh atau bentuk yang beraneka ragam tersebut. Mislu, contohnya ada kata dasar katabah. Jadi di sini di dalam ilmu tasrif di kitab yang kita pelajari ini, yang dijadikan kata dasar adalah fi'il madhi. Contohnya katabah. Ketika kita ingin mendapatkan makna katabahnya, menulisnya ini bentuk yang sedang atau akan terjadi, kita katakan yaktubuh. Kita ingin mendapatkan makna perintah dengan kata katabah, kita katakan uktub, tulislah. Atau kita ingin mendapatkan makna pelaku dari katabah, kita katakan katibun, yang menulis. Kalau kita inginkan objeknya, maf'ul bihnya, kita katakan maktubun, yang tertulis. Atau kita ingin menunjukkan waktu dan tempat dari penulisan tersebut, dari katabah, kita katakan maktabun, ya, tempat atau waktu menulis. Maktabun bisa bermakna meja. Kata dasar berikutnya sebagai contoh nasara. Tasrifnya yansuru, unsur, nasirun, mansurun, mansorun. Pembahasan berikutnya tentang ad-dhamiru, dhamir, kata ganti. Ad-dhamiru, dhamir, huwa adalah ma, isim yang nabah, menggantikan posisi an-dhahirin, dari sesuatu yang zahir, dari sesuatu yang jelas namanya. Meskipun bendanya tidak jelas, tapi jelas namanya. Apakah dia nama manusia, nama orang, nama benda, baik itu benda hidup ataupun benda mati, hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati lain atau benda mati yang lain, atau benda yang tidak kelihatan bentuknya, benda yang abstrak, nama sesuatu yang abstrak. Wa yadullu, selanjutnya kita lanjutkan, wa yadullu, dan domir ini, kata ganti ini, menunjukkan ala mutakallimin, menunjukkan atas orang pertama atau orang yang berbicara. Au mukhatabin, atau menunjukkan yang diajak berbicara, orang yang diajak berbicara, atau istilahnya orang kedua. Au ghaibin, atau menunjukkan sesuatu yang dijadikan objek pembicaraan, dibicarakan, atau dalam istilah kita orang ketiga. Jadi namun tidak mesti orang nantinya. Bisa jadi yang kita bicarakan adalah benda mati, bukan orang. Bisa jadi hewan, binatang, dan yang
yang lainnya. Mislu contohnya. Contoh dari kata ganti dhamir, contohnya ana. Saya, orang pertama tunggal yang berbicara. Anta, anda atau engkau, orang pertama mukhatab, orang kedua tunggal, ya. Bukan orang pertama, orang kedua tunggal yang diajak berbicara. Huwa, dia, orang ketiga tunggal yang dibicarakan. Kemudian al-dhamiru, dhamir ini terbagi dua, dilihat dari posisinya bersambung atau tidak dengan satu kalimat. Ada yang munfasilun, ada yang terpisah, tidak tersambung dengan satu kata pun. Ada juga yang muttasilun, yang kedua, bersambung dengan kata yang lain. Contoh yang munfasilun, huwa, hum, ana. Hiya, hunna, nahnu. Anta, antum. Contoh yang muttasil, dhamir muttasil, contohnya daftaruhu, daftaruka, daftari. Baituhu, baituka, baiti. Kitabuhu, kitabuka, kitabi. Dhamir muttasil pada kata daftaruhu adalah kata yang paling terakhir yang bersambung dengan daftar. Asalnya daftarun disambung dengan dhamir huwa menjadi daftaruhu. Demikian seterusnya. Kemudian secara rinci ad-dhamairul munfasilatu, dhamir yang terpisah. Dhamir yang terpisah ini ada dua. Ada bentuk rafa, ada bentuk nasabnya. Dhamiru raf'in, dhamir nasabnya yaitu apa? Dhamiru raf'in, dhamir rafa'nya yaitu huwa, huma, hum. Huwa, dia. Huma, mereka berdua. Hum, mereka. Ini lil mudzakkari, digunakan untuk mudzakkar. Ghaibun, kemudian ghaib untuk orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Selanjutnya hiya, dia, huma, mereka berdua, hunna, mereka, lil muannathi. Ini digunakan untuk muannas. Kemudian semuanya adalah ghaibun, kata ganti orang ketiga. Berikutnya anta, engkau. Antuma, engkau berdua. Antum, kalian. Ini lil mudzakkari, digunakan untuk mudzakkar. Mukhatabun, orang kedua, kata ganti orang kedua. Anti, engkau. Antuma, engkau berdua. Antunna, kalian. Lil muannathi, untuk muannas. Mukhatabun, orang kedua yang diajak berbicara. Ana, saya. Nahnu, kami atau kita. Ini bisa digunakan lil mudzakkari dan lil muannatsi. Bisa digunakan untuk mudzakkar ataupun muannas. Bisa digunakan oleh mudzakkar ataupun muannas. Dhamir kelompok ini namanya dhamir mutakallimun, kata ganti orang pertama. Ini kelompok dhamir raf'in, dhamir rafa dari dhamir yang munfasil. Dhamir nasbin, kemudian dhamir nasabnya dari dhamir munfasil ini. Yang pertama, kelompok yang pertama iyahu, nya. Iyahuma, nya. Iyahum, nya. Semuanya artinya nya, atau diartikan kepadanya.
Iyahuma kepadanya. Iyahum kepadanya. Kalau iyahu kepadanya, nyanya adalah huwa, dia. Iyahuma kepadanya, nyanya adalah huma, dia berdua. Iyahum kepadanya, nyanya adalah mereka. Ini lil mudzakkari, untuk mudzakkar. Ghaibun, orang ketiga. Demikian seterusnya, iyaha, iyahuma, iyahunna, semua artinya nya. Ya, tapi berbeda maksudnya. Nyanya itu siapa? Kalau ha, iyaha maksudnya adalah hiya, iyahuma maksudnya adalah huma, iyahunna maksudnya adalah hunna. Perhatikan susunan dhamir rafa sebelumnya. Ini lil muannatsi, untuk muannas. Ghaibun, kata ganti orang ketiga. Kelompok berikutnya, kelompok dhamir berikutnya, iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Artinya mu atau kepadamu. Ya. Mu, iyyaka kepadamu, iyyakuma kepada engkau berdua, iyyakum kepada kalian. Lil mudzakkari, untuk mudzakkar. Mukhatabun, orang kedua. Iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Ya. Juga bermana kepadamu. Iyyaki kepadamu, menunjukkan satu orang wanita yang di hadapan kita, yang kita ajak berbicara. Iyyakuma kepada engkau berdua, iyyakunna kepada kalian. Lil muannatsi, untuk muannas. Mukhatabun, kata ganti orang kedua. Kelompok yang terakhir, mutakallim, orang yang berbicara atau orang pertama, ada iyaya, kepadaku. Ada iyana, kepada kami. Ini bisa digunakan lil mudzakkari dan lil muannatsi. Bisa digunakan untuk muannats ataupun mudzakkar. Ini dhamir munfasilah. Selanjutnya ad-dhamairul muttasilatu. Dhamir-dhamir yang muttasil, yang bersambung. Ada kalanya bersambung dengan isim, ada kalanya bersambung dengan huruf. Dan ada kalanya bersambung dengan fiil. Yang disebutkan dalam kitab ini adalah yang bersambung dengan isim dan huruf. Yang pertama, al-muttasilu bil ismi. Dhamir yang bersambung dengan isim. Ya. Contohnya, baituhu, baituhuma, baituhum. Baituhu artinya sama seperti dhamir nasab sebelumnya. Baituhu, rumahnya. Baituhuma, rumahnya. Baituhum, rumah mereka. Ya. Baituhu, rumahnya, rumahnya dia. Baituhuma, rumahnya dia dua orang. Baituhum, rumahnya mereka. Ini lil mudzakkari, digunakan untuk mudzakkar. Ghaibun, kata ganti orang ketiga. Baituha, rumahnya. Baituhuma, rumahnya dia dua orang. Baituhunna, rumahnya mereka. Ini lil muannatsi, untuk muannas. Kategori ini, kelompok dhamir ini semuanya ghaibun, kata ganti orang ketiga. Kelompok berikutnya, baituka, baitukuma, baitukum. Baituka, rumahmu. Baitukuma, rumahmu berdua. Baitukum, rumah kalian. Lil mudzakkari, untuk mudzakkar. Baituki, rumahmu. Baitukuma, rumahmu berdua. Baitukunna, rumah kalian. Ini lil muannatsi. Ini kelompok dhamir mukhatab. Mukhatabun, kata ganti orang kedua. Kemudian kategori mutakallimun, dhamir mutakallim. Orang pertama ada baiti.
dan baituna, baiti rumahku, baituna rumah kami. Ya dan na di sini, ya sukun dan na di sini adalah dhamir yang bersambung dengan isim, dan isim yang di sini adalah baitun. Ini bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Dhamir muttasil berikutnya adalah al-muttasilu bil harfi. Dhamir muttasil yang bersambung dengan huruf. Contohnya minhu. Min adalah huruf jar, hu adalah dhamirnya. Dhamir yang bersambung dengan min. Minhu, darinya. Minhuma, darinya berdua. Minhum, dari mereka. Lil mudzakkari, ini digunakan untuk mudzakkar, menunjukkan mudzakkar. Minha, darinya. Minhuma, dari mereka berdua. Minhunna, dari mereka. Lil muannatsi, untuk muannas. Ini untuk dhamir ghaib. Ghaibun, kata ganti orang ketiga. Kemudian dhamir yang mukhatabun, kata ganti orang kedua. Contohnya minka, darimu. Minkuma, darimu berdua. Minkum, dari kalian. Ini lil mudzakkari, untuk mudzakkar. Minki, darimu. Minkuma, dari engkau berdua. Minkunna, dari kalian. Ini lil muannatsi. Kemudian untuk yang mutakallimun, kata ganti orang pertama. Minni, dariku, dan minna, dari kami. Ini bisa digunakan lil mudzakkari, untuk mudzakkar, dan juga lil muannatsi, untuk muannas. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya yang terakhir, at-tamrinu, latihan. Sarrif, tasriflah, ubahlah. Hadhil kalimati, kosakata berikut ini. Ingat, perubahan itu, tasrif itu yang akan kita lakukan di sini merujuk kepada dhamir munfasil yang rofa. Susunannya ikuti contoh dhamir munfasil yang rofa. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Rubah dengan mengikuti pola dhamir tersebut. Kata yang pertama, daftaruhu, kemudian thawbuhu, mirsamuhu, kitabuhu, qalamuhu, anhu. Ya, yang di atas tadi bersambung dengan dhamir, kata ganti yang bersambung dengan isim. Kemudian berikutnya yang bersambung dengan huruf. Anhu, fihi, alaihi, ilaihi, lahu, minhu, bihi. Demikian. Walhamdulillah.